ada manzilatul ilmi wa manzilatul barokah wa manzilatul hidayah. Jadi diturunkan oleh Allah ilmu, hidayah dan barokah. Sudah pasti di dalamnya ada keselamatan, ada perlindungan dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan ayat tadi, ayat yang Pak Muzamil sebut tadi kan Allah berjanji kalau Anda menghadirkan Muhammad dalam hidupmu, salah satu caranya dengan bersolawat atau batin terus gitu ya, batin terus hatimu Kanjeng Nabi, maka Allah tidak akan mengadabmu. Nomor 2, dan kalau engkau selalu beristighfar gitu ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau Anda punya kesadaran sikap istighfar, tidak hanya mengucapkan istighfar tapi punya mindset istighfar dalam hidupmu. Jadi kowe dagang, kowe karo bojomu, kowe ndidik anakmu, kowe nyopo karo tonggomu, itu semua mindset atau kesadaran dasar kita adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya istighfar itu kan itu merasa seperti bersalah. nyapu Pak ya. Apa? Nyapu itu artinya kita membersihkan dengan, kalau ada kotoran dalam hidup kita bersihkan dengan cara memohon ampun kepada Allah kan gitu. Nah, kalau Anda membersihkan dirimu dengan istighfar terus-menerus sesering mungkin, maka tanah hidupmu yang bersih, jiwamu yang bersih itu juga dengan mudah akan kompatibel terhadap manzilatul barokah, manzilatul ilmi, manzilatul rizki, manzilatul hidayah dan seterusnya. Dengan turunnya rizki Allah, hidayah Allah, ilmu Allah. Nah, maka saya sarankan kepada teman-teman, kan ini COVID kan tilang-tilang di omah, kedap-kedip, gelundang-gelundung, turu ya wis pegel, ngaji ya wis meniren ya, moco ya wis apa delap-delap meripat pedes ya. Jadi nek wis jam 12 bengi munggah sampai subuh iku nek iso timbangane kon tilang-tilang wudu salat 2 rakaat. Itu salat apa namanya? Kenapa? Salat apa namanya? Itu kalau setelah tidur namanya salat tahajud. Salat tahajud. Jadi pokoknya, dan itu tidak terbatas Pak Muzamil ya? Tidak ada batasnya. Jadi mau 2 kali terus mari ngono 2 kali lagi nonton TV apa-apa, ngrungokno apa terus 2 kali lagi, 2 rakaat lagi, apa terus menerus sampai mau 20 kali, 40 kali tidak masalah. Enggak ada masalah. Ada masalah. Dan saya menganjurkan teman-teman, sudahlah, tengah malam sampai pagi itu isilah dengan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepasrahan istighfar dari kepada Allah. Maka dan saya menganjurkan Muzamil, wallahu alam ini mudah-mudahan tidak salah. Pokoknya jumlah zikir, wirid atau apapun kepada Allah itu kan tidak terbatas juga sebenarnya. Betul. Anda mengucapkan istighfar 300 kali bisa kalah sama yang mengucapkan hanya 1 kali, tergantung penilaian Allah terhadap intensitas batin seseorang. Maka kita cari yang standar aja. Terus ngene lah, pokoknya mari sembahyang tahajud mbuh ping pira, selalu maca istighfar ping 7, kemudian sholawat 7 kali gitu aja deh. Ya nek dipateni meneh ya 9 kali, 11 kali ndak mau saya. 9 kali. Pokoknya selalu setelah itu baru Anda minta. Jadi wis tuku karcis sih. Nah karcisnya nang Gusti Allah iki tiketnya iki ya istighfar dan sholawat. Kita bisa betul. Bisa disebut tiket tuh ya. Betul. Jadi pokoknya 2 rakaat kok cicil istighfar ping 7, sholawat ping 7, terus batin ya Allah kok bojo kula dereng teko-teko niki gitu ya. Jodoh kula kok dereng ketok-ketok gitu kan. Dan seterusnya gitu ya teman sekalian. Terus ini kan Pak Muzamil, ini teman-teman teater Perdikan kan kemarin kumpul karena ada pembikinan video dari suatu kelompok untuk merekam Mas Harno, teater dinasti Perdikan saya dan seterusnya. Nah teman-teman teater Perdikan yang dulu Anda kenal dengan pementasannya Sengkuni dan lain-lain dulu, itu juga tidak patah sedikit pun semangatnya untuk terus mengerjakan teater. Jadi ini sudah saya bikinkan naskah tadi malam untuk dipentaskan pada Moco Pacapaat bulan Desember. Jadi karena dulu yang akan dipentaskan tapi gagal karena COVID adalah Paduka Petruk dan Sunan Sableng.
Nah kemudian ini saya bikin supaya tidak berat, supaya tidak bentoyong dan tidak terlalu lama pentasnya, paling pol 34 jam 1 jam. Itu saya bikinkan karena di Jawa ada istilah sedulur papat limo pancer ya, maka saya bikin judul Papat Petruk Limo Sabung. Nah itu saya bikinkan satu fragmen kira-kira 34 jam 1 jam dengan gerak, dengan lagu, dengan jadi Kiai Kanjeng berkolaborasi langsung dengan teater Perdikan di sini nanti. Ada gerak, ada segala macam. Nah salah satunya Mas Pak Muzamil, wallahu alam, ini mohon kalau ini bid'ah tolong diingatkan. Jadi kan setiap gerakan harus ada filosofinya. Kan harus ada, kenapa gerak adalah keputusan yang merupakan akibat dari sebuah sebab. Misalnya kenapa kok angop? Itu karena paru-paru kita membutuhkan oksigen. Maka kita membuka mulut selebar-lebarnya untuk menyerap oksigen. Makanya angop itu kan akibat dari, ya jadi itu bagian dari sebab akibat. Demikian juga kalau sekarang misalnya kalimat thayyibah, kemarin saya diskusi sama cucu sutradaranya ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kan sebuah landasan, sebuah kesadaran, sebuah sebab, maka harus sampai kepada akibat. Itu kan harus menjadi akibat. Jadi gerakan itu besok misalnya saya ingin kon saya kira ngelbokno bola nang dom iku cangkemmu melok tak gak? Lambemu melok tak gak? Kon nek ngeden iku lambemu melok tak gak? Pas nesing iku. Lah melok sih. Nah, jadi sengaja atau tidak sengaja selalu manusia dengan fisiknya menciptakan gerakan-gerakan yang merupakan akibat dari suatu sebab. Nah Pak Muzamil, kemarin tiba-tiba saya bilang sama Juju, subhanallah itu urusan syahwat, alhamdulillah itu urusan perut ya, subhanallah walhamdulillah, jadi kongisor nang weteng ya, terus wala ilaha illallah itu dada, hati, jantung gitu ya, Allahu Akbar itu kepala gitu. Itu saya ngawur aja Pak Muzamil, tapi pokoknya geraknya nanti akan menjadi akibat dari sebab yang merupakan pemahaman terhadap 4 kalimat thayyibah itu, di luar istighfar dan lain-lain ya. Kan subhanallah itu syahwat. Jadi memang yang sangat perlu di subhanallah kan ya syahwat Pak ya. Iya. Karena syahwat ini maknanya apa kalau bahasa Indonesia Pak? Syahwat itu keinginan. Keinginan, nafsu. Kalau banget nafsu itu ya. Nah, iya. Dan dia tidak hanya syahwat dalam arti seks, tapi juga nafsu apapun saja. Jadi iya. Yang perlu di subhanallahi memang syahwat, betul iya, Pak? Betul. Jadi benar ya. Betul. Jadi kalau kita urut subhanallah, gundik syahwat, lambangnya ya. Terus alhamdulillah ya urusan kesejahteraan. Kita bersyukur, beralhamdulillah kepada Allah. Terus la ilaha illallah meneguhkan patrap atau kuda-kuda kehidupan hamba Allah itu adalah menegakkan kesadaran la ilaha illallah, sehingga kita punya potensi atau kemungkinan untuk mendapatkan berkah dari Allahu Akbar di kepala kita. Karena di kepala kita ini hati kita akan lapor ke sini deh. Kowe ngerti ora? Jadi kowe tak kandhani ya, kowe misalnya di jalan ono taek lentung, terus sikilmu lah menghindar ya, anggitmu iku mang sikilmu tak sing ngerone ana taek. Yang tahu bahwa ada taek lentung itu sikilmu apa dudu? Sikil kan hanya akibat dari perintah otak. Betul. Nah, betul nggak? Jadi taek lentung ambu dirasakan oleh hidung, hidungnya lapor ke otak, ya toh? Otaknya berunding sama hati, ya apa? Iki didek tagak itu ya. Terus ada keputusan nek ngono nek ngono dihindari. Sikilmu nek ngono sikilmu aja oleh ngidek taek lentung. Jadi itu satu mekanisme yang sangat cepat dalam diri kita. Ya. Sangat cepat. Jadi itu jangan dipikir itu masalah sederhana. Sebenarnya makanya kalimat thayyibah itu sebenarnya adalah kelengkapan dari seluruh metabolisme yang kita lakukan, tidak hanya badan kita tapi juga responnya terhadap seluruh pengalaman hidup. Jadi taek lentung dilapurno oleh mergo sing ambu kuping ta ero.
Terus irungnya, sarafnya lapor ke otak. Terus otaknya menghitung, mempertimbangkan, terus otak tidak bisa ngambil keputusan. Yang ngambil keputusan adalah hati, itu enggak? Iya. Iya. Irodah itu letaknya di hati, tidak di otak. Iya. Nah, otak kemudian konsultasi kepada hati, ya apa iki didik tagak taek iki. Terus hatinya bilang ojo gitu ya. Akhirnya balik ke otak, otaknya merentah sikil kon ojo ngidek taek iku. Iya, lewat jaringan saraf. Jadi itu satu mekanisme yang begitu cepatnya. Ya, begitu, bukan hanya detik itu, sekon ya. Sepersekian sekon itu setiap hari loh Anda mengalami itu loh. Gitu. Jadi yo taek lentung yo segala macam hal. Itu kan ada pertimbangan komprehensif dari daya serap masuk ke otak, otaknya ke hati, hatinya memberi pertimbangan kemudian diputuskan bersama untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan kepada tangan, kepada kaki atau kepada apapun yang lain. Kan gitu. Jadi itu sebuah mekanisme yang luar biasa. Jadi ya, itu yang kalau menurut itulah alam malakut yang ada dalam diri kita, bukan bukan alamul mulki, tapi alam malakut. Ya, supaya jelas, jelasin aja. Jadi, malakut apa, mulki apa? Jadi alam ini ada 3, ada alamul mulki ini yang kelihatan oleh indera kita. Dan di dalam tubuh kita ini bekerja juga alam malakut yang tidak kelihatan, yang tadi yang disebutkan itu alam malakut yang ada dalam tubuh kita. Gitu ya. Jadi siapa yang kalau ilmu fisiologi, ilmu yang fisik itu melihat saraf tadi Pak Mus, tapi itu kan juga gak bisa dilihat. Nah itu karena ini bukan alamul mulki tapi alam malakut gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau sekarang saya agak memperbesar skalanya atau spektrumnya ini arek-arek ya. Jadi manusia itu kenapa dia diciptakan terakhir dan paling sempurna, ahsani takwim, bahkan sampai ke konsep insan kamil dan seterusnya, karena malaikat itu tidak memenuhi untuk kamil. Betul. Setan tidak memenuhi untuk disebut kamil. Jadi mereka bukan ahsani takwim, yang ahsani takwim itu manusia. Bahkan Quran pun bukan ahsani takwim, karena Quran tidak punya urat saraf, Al-Quran tidak punya darah yang mengalir, Al-Quran tidak punya hati. Dia hanya alat dari ahsani takwimnya manusia. Jadi Anda itu begitu terhormatnya di hadapan Allah, sehingga kita harus saling menghormati di antara kita, karena di dalam diri manusia itu ternyata sudah ada mekanisme 3 jagat tadi ya. Betul. Jagat alamul mulki, terus alamul malakut, wa alamul jabarut. Wa alamul jabarut. Lah jabarut ini bahkan ini seperti apa ya? Ini otomatis. Kalau dalam komputer itu otomatis. Jadi kon nek mari ngambuti, nek mari ngintes tinggi iku terus kok ambut agak. Sopo sing ngongkon? Lak wis terus nek ambune tinggi kaya ngono iku. Lak wis terus. Tapi apa kok mesti kon ngene ya? Bahkan untutmu dhewe mesti kok isep. Untut mesti ngene iki mesti kan. Nah itu menurut saya itu adalah spontanitas dari alamul jabarut. Alamul jabarut. Jadi itu adalah bagian dari ciptaan Allah yang dahsyat, yang manusia modern, manusia material, manusia yang kapitalistik ini sama sekali tidak punya minat untuk mempelajari itu. Mereka hanya mengenalnya sebagai psikologi. Psikologi itu pun bukan ilmu jiwa, tapi ilmu tentang gejala kejiwaan. Jadi mereka hanya tahu ambune karo taeke. Ilmu psikologi itu hanya tahu bau tai, tapi tidak mengerti taiknya. Jadi ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia, tapi tidak berarti dia mengenali jiwa manusia. Kalau mau mengenali jiwa manusia, kita harus tanya kepada pencipta jiwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memperkenalkan adalah alamul mulki, alamul malakut, wa alamul jabarut. Nah, itu satu komprehensi dan harmoni yang luar biasa yang kita alami sehari-hari. Dari yang suci-suci sampai yang saru-saru itu kita alami jabarut-jabarut itu semuanya sekalian. Nah ini di Ma'iyah alhamdulillah kita bisa mempelajari sampai seperti itu. Nanti kita akan kembangkan dengan landasan-landasan seperti ini Pak Muzamil. Terus
yang tolong tadi direspon yang soal kalimat thayyibah tadi, dari syahwat ke perut, ke hati, ke kepala tadi Om Zamil. Itu kira-kira menyalahi enggak? Menyalahi syariat enggak? Enggak. Itu kan bagaimana kita memahami kalimat thayyibah itu dikontekstualisasikan dengan apa yang kita kerjakan, gitu ya. Ya, jadi kalau Anda bilang subhanallah itu urusannya adalah pencucian dari kotoran. Betul. Pensucian dari kotoran. Jadi yang nomor satu adalah nafsu kita, syahwat kita, baik syahwat yang muncul dari alat vital maupun syahwat yang muncul dari bagian dari hati, atau juga dikasih urun oleh otak juga bisa memberi kecerdasan terhadap kemauan. Makanya orang Indonesia itu sangat cerdas kalau berbuat jahat. Tapi kalau untuk berbuat baik itu males-malesan dan tidak sungguh-sungguh dan tidak bekerja sama. Jadi itu karena ada ketidakseimbangan di dalam metabolisme atau harmoni antara tiga jagat tadi, alamul mulki, alamul malakut, alamul jabarut tadi itu. Nah, malam ini kita dari pedoman itu nanti kita bisa bercermin dari semua yang kita akan diskusi, kita bercermin ke situ, karena mumpung ada marjaknya. Terus Pak Mustafa juga, jangan lupa Pak Mustafa ini juga orang Muhammadiyah yang ahli Jawa. Biasanya yang ahli Jawa NU, tapi ini ada Muhammadiyah yang agak